Hai GB Mates, this is IoT. Ini obrolan teknologi. Sebenarnya, data pribadi kita itu aman nggak sih di internet? Dari nama, email, lokasi, sampai hobi belanja kita semua, itu data. Dan sekarang, data itu nilainya udah kayak emas digital. Seremnya, banyak orang nggak sadar betapa berharganya data mereka sendiri. Di episode kali ini, gue akan bahas tentang data privacy and security. No more waiting, here's what you came for. Data privacy itu intinya hak kita untuk mengontrol data pribadi kita. Kita berhak tahu data kita dipakai buat apa, sama siapa, dan disimpan di mana. Bayangin aja, kamu punya diary, terus semua orang bebas baca. Nggak nyaman kan? Nah, begitu juga dengan data digital kita. Untungnya, sekarang udah ada yang namanya UU PDP. Diresmikan di Indonesia tahun 2022, mirip kayak GDPR di Eropa. Selain itu, ada juga beberapa regulasi lainnya yang ikut mendukung perlindungan data pribadi. Khususnya di sektor digital keuangan seperti POJK nomor 77 tentang fintech dan peraturan Kominfo tentang PSE lingkup private. Intinya, regulasi ini ngasih kendali lebih ke kita sebagai pemilik data. Penting buat perusahaan untuk aware soal ini karena sanksinya nggak main-main. Bisa denda miliaran rupiah, bahkan sampai pidana kalau perusahaan nyalahgunain data pribadi orang lain. Terus gimana dong caranya biar data kita tetap aman? Well, kita bagi dua ya, personal dan enterprise. Buat kita secara pribadi, menjaga data itu sebenarnya nggak ribet, asal dibiasakan. Mulailah dari hal-hal kecil, pakai password yang kuat, dan berbeda-beda untuk tiap account. Aktifkan two-factor authentication, dan jangan asal klik link yang mencurigakan. Kalau sering pakai Wi-Fi public, usahakan pakai VPN, biar koneksimu tetap aman. Terus, cek dulu izin akses aplikasi sebelum diinstal. Kadang aplikasi simple malah minta akses yang nggak masuk akal. Terakhir, kita kadang nggak sadar membocorkan informasi pribadi di sosial media, seperti lokasi rumah, sekolah anak, ataupun nomor plat kendaraan. Kalau di level perusahaan, perlindungan data tentu lebih kompleks. Mulai dari enkripsi data, sistem DLP buat mencegah kebocoran, IAM buat mengatur hak akses, sampai backup dan disaster recovery. Tapi yang sering dilupakan dan paling penting adalah edukasi buat semua karyawan. Secanggih apapun sistemnya, kalau manusianya lalai, ya tetap bisa jebol. Karena seaman-amannya sistem, ancaman juga makin canggih. Bahkan perusahaan besar sekalipun bisa kena kalau lengah. Jadi yuk kita lihat sebenarnya apa aja sih ancaman yang paling umum yang bisa ngerusak sistem keamanan data. Yang pertama, phishing. Teknik lama tapi masih jadi andalan. Banyak orang masih lengah klik link jebakan. Solusinya, pakai email security yang bisa blokir email mencurigakan sebelum nyampe ke inbox. Dan tentu aja edukasi user itu wajib. Kedua, ransomware. Data dikunci, terus minta tebusan. Nah, ini bisa dibatasi dampaknya dengan backup terenkripsi dan endpoint protection, biar malware nggak sempat nyebar. Ketiga, data breach. Bisa karena sistem bocor atau konfigurasi yang salah. Untuk ini, perusahaan butuh SIEM buat mantau aktivitas sistem secara real-time. Plus DLP, biar data sensitif nggak keluar sembarangan. Keempat, insider threat. Ancaman dari orang dalam. Makanya penting banget pakai IAM, biar akses data sesuai peran dan nggak semua orang bisa buka semua hal. Kelima, akses tak terkontrol. Apalagi sekarang, kerja bisa dari mana aja. Disinilah pentingnya Zero Trust. Nggak ada yang otomatis dipercaya, semua harus diverifikasi dahulu. Keenam, data nggak terenkripsi. Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, bisa bahaya. Makanya data harus dienkripsi, biar walau dicuri, tetap nggak bisa dibaca. Terakhir, cloud yang nggak diawasi. Banyak perusahaan pakai cloud, tapi nggak sadar risikonya. Disinilah peran CISB, semacam bodyguard digital, yang ngawasin lalu lintas data di cloud dan pastikan semuanya aman. Dengan berbagai ancaman dan solusi perlindungan data tadi, jelas banget kan kalau data itu udah jadi aset berharga, baik buat kita pribadi maupun buat perusahaan. Di era digital kayak sekarang, menjaga data pribadi bukanlah lagi pilihan, tapi keharusan. Mulailah dari hal-hal kecil sendiri sampai bangun sistem kuat di level perusahaan. Karena perlindungan data itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kesadaran. Stay safe and stay private. Oke GB Mates, sekian yang bisa gue share hari ini. Next, kita akan bahas banyak seputar teknologi, and feel free to suggest us in the comment section below. Thank you, and I'll see you again in the next video.